Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Partai Golongan Karya. Apa kabar Pak Agung? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Pak Agung, terkait dilantiknya Menpan yang baru nih Pak nih, yang terlihat ingin serius dalam menyelesaikan tenaga honorer. Karena ini PR yang cukup berat untuk Menpan sendiri Pak. Bagaimana DPR menilainya Pak? Ya, eh, pertama saya harus ucapkan terima kasih kepada pemerintah, wabil khusus Presiden telah menjatuhkan pilihan pengganti Bapak Cahyo Kumolo yang beberapa waktu lalu wafat. Kami mengucapkan selamat datang kepada Menpan yang baru. Insya Allah dengan kepemimpinan beliau ketika di Banyuwangi, saya rasa banyak harapan-harapan besar untuk Pak Suparnas untuk bagaimana caranya kita mengembangkan Kemenpan. Yang jelas satu hal, masyarakat khususnya teman-teman baik itu honorer maupun pegawai pemerintah dengan apapun sebutannya banyak sekali berharap. Mudah-mudahan diangkatnya menteri yang baru ini bisa melahirkan harapan baru. Seperti apa sih sebetulnya konsep penataan dan manajemen pegawai pemerintah ke depan. Jadi dengan tegas kami teman-teman Komisi 2 sebetulnya berharap ciptakan segera roadmap desain besar penataan pegawai pemerintah. Ya. Seperti kita tahu saat ini pegawai pemerintah ini ke depan hanya ada ASN. ASN aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dari proses P3K. Ya kan? Lah, sudah barang tentu desain besar yang kami harapkan ini harus mampu menjawab keinginan luhur kawan-kawan di bawah. Mereka yang sudah berdarah-darah, berpuluh tahun mengabdi, meninggalkan keluarga, bahkan sudah menjelang usia pensiun, mereka masih belum ada kejelasan statusnya. Terhadap teman-teman yang honorer kategori K2, ini pun juga mereka berharap ada kejelasan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Termasuk kawan-kawan yang non-kategori ya, tersebar jumlahnya, baik itu yang ada di kalangan pendidikan, sebagai guru, tenaga pendidik dan kependidikan, ataupun tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis yang lainnya. Kementerian lembaga yang ada tersebar di seluruh Indonesia ini pun juga menyisakan persoalan-persoalan tentang nasib hari depan pegawai pemerintah yang sampai sekarang belum ada kejelasan. Saya berharap ciptakan segera desain besarnya, roadmap-nya seperti apa, lalu bagaimana alternatif solusinya, gitu. Iya Pak, terkait untuk masalah anggarannya sendiri nih Pak nih, tenaga honorer jika nantinya akan diangkat menjadi P3K atau ASN, apakah negara sudah siap Pak dengan sisi anggarannya Pak? Ini bukan persoalan siap atau tidak siap, tetapi wasiat wajibah pemerintah harus mampu menjawab persoalan itu. Di satu sisi kebutuhan di semua lini lembaga pemerintah, baik itu kementerian maupun lembaga, membutuhkan peran serta, keikutsertaan tenaga pegawai pemerintah ini dengan segala bentuk klasifikasi maupun kriterianya, iya kan? Nah, pada bagian lain pemerintah karena membutuhkan hal itu juga harus mencukupi dari aspek anggaran gitu loh. Persoalan pemerintah saat ini memiliki itikat kuat untuk bagaimana menseleksi, bagaimana memverifikasi untuk mendapatkan basic kompetensi pegawai yang ada, itu kebijakan pemerintah. Tetapi saya dari Komisi 2 dan teman-teman menghimbau DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tidak mengorbankan kawan-kawan di tenaga honorer K2 maupun tenaga teknis lainnya yang mereka sudah memiliki andil kontribusi mengabdi pada bangsa dan negara. Jangan sampai keringat kawan-kawan kering. Selesaikan segera. Baik Pak, Pak Agung, yang terakhir Pak, apakah penghapusan tenaga honorer ini mengarah ke pembangunan IKN Pak?
Jadi isu penghapusan tenaga honorer ini sama sekali tidak ada sangkut paut dengan IKN. Pembangunan ibu kota negara Nusantara di sana adalah bagian dari amanat konstitusi yang undang-undangnya sudah kita putuskan bersama. Pemerintah dengan cerdik mengambil langkah kebijakan, menancapkan tiang kedaulatannya di bumi Kalimantan, bumi Borneo, dengan mendirikan ibu kota negara. Saya rasa ini jawaban terhadap dunia bahwa Indonesia, Nusantara memiliki kedaulatan yang tidak bisa diusik dari negara manapun juga. Kita punya hak untuk menentukan nasib dan hari depan kita sendiri. Satu sisi. Kemudian terkait dengan penghapusan honorer, kita memaklumi bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki beban keuangan negara yang tidak kecil, ya, sehingga perlu mengambil langkah kebijakan. Sektor mana yang harus kemudian mungkin di moratorium, atau sektor mana yang harus ditingkatkan basic kompetensinya. Ini bagian dari kebijakan pemerintah. Tetapi penghapusan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembangunan IKN. Persoalan anggaran yang di IKN di switch untuk pemenuhan honor atau gaji pegawai pemerintah, saya rasa itu pemerintah sudah punya pertimbangan sendiri di luar persoalan itu. Saya berharap pemerintah, dan saya punya keyakinan pemerintah mampu menata batu demi batu tentang kebijakan kepegawaian negara. Saya rasa itu. Baik, Pak Agung. Pak Agung, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Demikian pemirsa TVR Parlemen, wawancara saya dengan Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Partai Golkar. Saya kembalikan ke studio.